Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursyidah Amanda dengan NIM 24171059. Puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita, dan tidak lupa pula salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak saya memperpanjangkan mukadimah saya, langsung saya masuki dalam presentasi saya yang berjudul Implementasi Zakat pada Zaman Modern dan Kajian atas Hikmah Menunaikan Zakat. Yang pertama adalah pengertian zakat dan jenis-jenis zakat. Zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, berkah, berkembang, dan baik. Dalam terminologi syariah, zakat berarti suatu harta yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Pelaksanaan zakat berfungsi sebagai bentuk ibadah dan wujud kepedulian sosial seseorang terhadap orang-orang yang membutuhkan. Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setelah melakukan ibadah puasa atau sebelum melakukan salat Idul Fitri. Zakat ini bertujuan untuk membersihkan jiwa diri seseorang dari perbuatan yang tidak baik selama bulan puasa. Yang kedua itu ada zakat mal. Zakat mal itu zakat yang wajib dikeluarkan dari harta benda yang dimiliki seseorang apabila sudah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti nisab dan haul. Kalau nisab itu batas minimal harta yang wajib dizakatkan. Kalau haul itu masa kepemilikan harta selama 1 tahun. Dan setelah itu ada implementasi zakat dalam kehidupan modern. Praktik zakat di berbagai negara dan komunitas muslim itu memiliki variasi yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan regulasi pemerintahan masing-masing. Meskipun prinsip dasar zakat itu sama, yaitu penyaluran harta kepada orang yang membutuhkan, namun implementasi zakat itu dapat berbeda tergantung pada sistem pengelolaan yang digunakan pada negara tersebut. Berikut ada beberapa negara yang mengimplementasikan zakat. Yang pertama ada Arab Saudi. Di Arab Saudi, zakat dianggap sebagai kewajiban keagamaan dan juga tanggung jawab negara. Pemerintah mereka telah membentuk Departemen Zakat dan Pajak dan bertanggung jawab atas pengumpulan zakat dari warga negara mereka. Terus yang kedua ada Malaysia. Malaysia memiliki sistem pengelolaan zakat yang cukup terstruktur. Di setiap negara bagian ada lembaga zakat resmi yang dikelola oleh pemerintah mereka. Terus mereka menggunakan sistem membayar zakat online juga. Terus yang ketiga ada Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dan zakat diatur oleh berbagai lembaga. Dan di Indonesia juga ada yang membayar zakat langsung dan juga ada membayar zakat online. Selanjutnya ada peran lembaga zakat dalam pengelolaan dan distribusi zakat. Peran lembaga zakat sangat penting dalam pengelolaan, pengumpulan, dan distribusi zakat di berbagai negara muslim. Lembaga ini bertugas untuk memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul dapat dikelola dengan transparan, efektif, dan efisien, serta disalurkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan ketentuan syariah. Yang pertama ada pengumpulan zakat. Lembaga zakat berperan dalam mengkoordinasikan pengumpulan zakat, baik melalui pembayaran langsung atau pembayaran online. Terus mereka juga sudah menyiapkan platform atau aplikasi mobile untuk pengumpulan zakat. Yang pertama itu ada pengumpulan zakat. Lembaga zakat berperan dalam mengkoordinasikan pengumpulan zakat, baik melalui pembayaran langsung atau pembayaran online. Mereka juga sudah menyiapkan platform digital dan aplikasi mobile untuk membayar zakat, dan juga jika ada yang membayar langsung, mereka juga menyiapkan tempat-tempat pengumpulan zakat di masjid-masjid atau tempat umum tertentu. Terus tugas mereka juga untuk mendata
zakat yang harus dikeluarkan sesuai nisab dan haul. Yang kedua ada penyaluran zakat. Penyaluran zakat ini yaitu aspek yang penting dari kerja lembaga zakat, yaitu mereka harus menentukan siapa sih yang harus menerima zakat yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Berikut ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, orang yang terlilit hutang, budak, orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil atau musafir. Lembaga zakat juga bertugas untuk mendata penerima zakat dan menyalurkan bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga ada pemberdayaan ekonomi. Lembaga zakat modern tidak hanya memberikan bantuan berupa uang atau barang-barang kepada orang yang membutuhkan, tetapi mereka juga memberikan modal usaha kepada kaum duafa yang membutuhkan supaya mereka nantinya bisa mandiri dengan secara ekonomi. Yang keempat ada akuntabilitas dan transparansi. Lembaga zakat modern juga diharapkan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Mereka diwajibkan untuk melaporkan secara rinci pengelolaan dana zakat kepada publik, baik melalui laporan per tahun, website atau aplikasi tertentu. Ini dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat serta memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan dengan tepat dan sesuai syariah. Terus ada inovasi dan teknologi dalam pengumpulan dan penyaluran zakat. Kemajuan teknologi telah membawa dampak signifikan pada cara zakat dikumpulkan dan disalurkan. Inovasi ini membuat pembayaran zakat menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan serta meningkatkan jangkauan penyaluran kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang pertama itu ada platform digital dan aplikasi mobile. Salah satu inovasi yang terbesar dalam pengelolaan zakat adalah pengumpulan platform digital dan aplikasi mobile. Banyak lembaga zakat di berbagai negara telah meluncurkan aplikasi khusus yang memungkinkan muzaki atau yang mengumpulkan zakat untuk menunaikan zakat dengan beberapa kali klik saja dengan mudah. Platform digital atau dan aplikasi mobile ini juga menyediakan fitur kalkulator zakat untuk memudahkan muzaki untuk menghitung jumlah zakat yang dibayar, serta opsi pembayaran online melalui transfer bank, dompet digital atau kartu kredit dan sebagainya. Salah satu aplikasi yang sudah dikeluarkan yaitu seperti MyZakat di Malaysia, dan di Indonesia ada Kitabisa. Yang kedua ada blockchain untuk transparansi. Beberapa lembaga zakat juga mulai mengeksplorasi penggunaan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Blockchain ini memungkinkan setiap transaksi zakat tercatat secara permanen dan transparan, sehingga publik dapat memantau bagaimana dana zakat dikelola dan disalurkan. Ini memberikan jaminan bahwa dana yang diberikan akan sampai kepada penerima zakat tanpa penyelewengan. Yang ketiga itu ada sistem pembayaran otomatis. Teknologi juga memungkinkan pengenalan sistem pembayaran zakat otomatis di mana muzaki bisa mengatur pembayaran zakat secara berkala. Misalnya seseorang bisa mengatur agar zakat mal atau zakat profesinya dipotong otomatis setiap bulan melalui sistem bank atau dompet digital. Sistem ini memudahkan muzaki untuk tetap menunaikan kewajiban zakat secara konsisten tanpa perlu repot melakukan pembayaran manual. Terus yang keempat ada big data dan artificial intelligence atau AI. Lembaga zakat sekarang itu udah banyak yang menggunakan jasa AI, jasa buatan atau misalnya kecerdasan buatan AI untuk melakukan proses pengelolaan zakat. Data besar
membantu lembaga zakat dalam menganalisis kondisi ekonomi masyarakat, dan juga AI juga membantu memetakan wilayah-wilayah yang membutuhkan bantuan. AI juga digunakan untuk mengotomatisasi proses administrasi dan mempermudah penyaluran bantuan zakat yang lebih tepat sasaran dan efisien. Baik, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.